seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Setelan potongan moha ngampong ngeterno. Gak usah. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan, Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Pemirsa, Bupati Banyuwangi Ipuk Kristiandani berencana mengoptimalkan fungsi Waduk Bajulmati di Kecamatan Wongsorejo. Tidak hanya fungsi irigasi, namun juga pada fungsi rekreasi dan kepariwisataannya. Waduk Bajulmati memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan menjadi spot wisata yang diandalkan. Inovasi yang perlu ditambahkan hanya atraksi sebagai pelengkap keindahan yang ada. Saat itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Kristiandani meninjau Waduk Bajulmati sebagai persiapan untuk menjaga ketersediaan pangan saat musim kemarau. Uniknya, Ipuk bersama jajarannya tidak memilih jalur yang biasa dilewati, melainkan melewati kawasan hutan di Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo. Ia pun harus berjalan di jalan setapak sepanjang 1,3 km dengan waktu sekitar 30 menit. Sepanjang perjalanan, Bupati Ipuk melihat-lihat jalur yang dilaluinya, mulai dari kawasan hutan dengan banyak pohon, menyeberangi 2 sungai kecil, hingga melewati padang ilalang yang luas. Ide kreatifnya muncul dari perjalanan itu. Ipuk berharap kawasan tersebut suatu saat dapat menjadi tempat digelarnya atraksi wisata yang meningkatkan jumlah wisatawan dan memunculkan inovasi dalam gelaran Banyuwangi Festival. Ia terkagum sebab perjalanan menuju waduk memiliki panorama yang menarik, ditambah medannya juga menantang. Namun semua ini perlu dikaji dan perlu duduk dengan perhutani serta Balai Besar Wilayah Sungai BBWS untuk membahasnya. Ya, nanti kita kaji, tetapi kan memang kalau kita konsepnya ekoturism, apalagi juga ada disandingkan dengan sport tourism misalkan, mungkin ya pasti lebih asik kalau natural ya, sifatnya alami. Tapi nanti kita juga akan duduk bareng dengan perhutani, kan ini juga perhutani, lalu juga dengan balai BPWS ya, BPWS duduk bareng untuk masalah pengairan bagi para petani kita di Wongsorejo.
Selain fungsi irigasi, air baku waduk tersebut bisa digunakan menyuplai kebutuhan air untuk konsumsi masyarakat sebagai kebutuhan sehari-hari dan dunia industri. Waduk Bajulmati juga memasok air baku sebesar 180 liter per detik serta memiliki peran strategis dalam pengendalian banjir. Ketinggian air dijaga agar tetap berada di level normal, yakni antara 80 sampai 87 meter. Waduk Bajulmati sendiri ini didesain dengan banyak fungsi, mulai irigasi, penyedia air baku, penahan banjir, konservasi vegetasi, pembangkit listrik, hingga destinasi wisata. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Tim gabungan Pemkab dan aparat kepolisian melakukan sidak ke sejumlah toko retail modern di Kecamatan Banyuwangi. Dalam sidak tersebut ditemukan 29 bungkus makanan yang ternyata mengandung unsur babi. Produk itu pun disita dan pihak toko diminta tidak lagi menjual produk tersebut. Sidak ini melibatkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Diskopumdak, Dinas Kesehatan, dan Polresta Banyuwangi. Ada sejumlah toko retail modern yang dirazia petugas gabungan. Salah satu toko kedapatan menjual produk yang diduga mengandung unsur babi, yakni marshmallow com-com mellow. Kepala Diskopumdak Banyuwangi, Nanin Oktavianti mengatakan, pengawasan ketat ini dilakukan menyusul keluarnya surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terkait sejumlah produk yang mengandung bahan haram. Tahap awal, razia hanya dilakukan di Kota Banyuwangi. Kedepan, razia akan dilanjutkan ke seluruh wilayah Banyuwangi dan produk-produk yang ditemukan langsung disita dan tidak diperbolehkan kembali dijual. Untuk saat ini, tidak ada sanksi bagi toko yang menjual produk tersebut. Sebab mereka juga tidak mengetahuinya, pedagang diminta tidak menjual barang-barang yang diduga mengandung unsur haram. Nanin juga meminta masyarakat turut aktif memantau informasi resmi dari BPOM melalui gadget masing-masing untuk mengetahui daftar produk bermasalah. Masyarakat juga dihimbau agar lebih teliti dalam membeli makanan kemasan. Apalagi produk ini merupakan makanan jajanan yang biasa dikonsumsi anak-anak. Masyarakat kini bisa mengakses langsung data produk yang mengandung bahan terlarang lewat gadget. Hari ini dilakukan sidak di beberapa toko yang ada di wilayah Kecamatan Banyuwangi. Nah, di salah satu toko itu ditemukan ada kurang lebih 35 bungkus yang diindikasikan mengandung kandungan dari yang dilarang atau babi itu tadi. Hari ini kita melakukan sidak dengan tim gabungan Polres, Dinas Kesehatan, dan Dinas Koperasi. Untuk sementara menyasar di wilayah Kecamatan Banyuwangi dulu. Nanti insya Allah akan dijadwalkan untuk di wilayah-wilayah kecamatan yang lainnya. Kita minta ini diambil sama tim diambil, disita, dan kita minta tokonya untuk tidak menjual produk-produk yang sudah tertera di BPOM yang sudah disampaikan di beberapa media sosial. Sempat laporan ini soalnya masih jalan teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan ya masyarakat Banyuwangi kan sekarang udah cerdas ya, sudah HP-nya itu on terus, mudah-mudahan bisa segera update untuk data-data terkait makanan-makanan yang dilarang tadi yang mengandung kandungan babi. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera,
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing,
kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda. Hanya di Touring Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hari Senin kemarin disambut bahagia oleh pasangan suami istri asal Banyuwangi karena pada hari tersebut telah lahir bayi tampan nan gagah yang telah dinanti-nantikan dengan tanggal cantik 05.05 tahun 2025. Selain itu, jam saat lahirnya pun masih berbalut angka 5, yaitu jam 15:55 waktu Indonesia Barat. Dan uniknya, bayi yang lahir ini lahir secara normal. Inilah pasangan suami istri asal Kecamatan Gambiran, Banyuwangi yang tidak menyangka bahwa anaknya lahir di tanggal yang cantik, yakni pada tanggal 05.05 tahun 2025. Bayi yang lahir dengan berat badan 3,7 dengan panjang 51 cm ini diberi nama Roshan Baron Lakiswara Wijaya. Masih memiliki keunikan lain, bagaimana bisa jam saat lahirnya pun masih berbalut angka 5, yakni lahir di jam 15:55 atau kurang 5 menit lagi sudah berganti waktu. Angka 5 tidak berhenti di tanggal dan jam kelahirannya sang bayi saja. Saat ditelisik, sang ayah atas nama Rio Eka Cipta Wijaya lahir pada tahun 1995. Sedangkan sang ibu Akta Stivian Putri lahir pada tahun 2005. Yang tidak dipercaya lagi, pasangan suami istri ini yang melangsungkan pernikahan pada 1 tahun silam juga di tanggal 05.05 tahun 2024. Roshan Baron Lakiswara Wijaya yang lahir di praktek mandiri bidan Tati Setianingsi ini juga sempat membuat heboh para bidan dan dokter yang membantu persalinannya. Lantaran semuanya berbalut angka 5 dan oleh orang tuanya semuanya tidak direncanakan. Ya terus terang saya sebagai ayah itu sangat luar biasa bahagia karena memang ini udah lama ya menunggu-nunggu pengen punya cucu
si neneknya, jadi terus kebetulan kok lahir cowok tampan terus besar dan pas banget di tanggal cantik. Jadi di tanggal 5 Mei 2025, terus tepat di jam 15.55. Dan itu tanggal 5 Mei itu bertepatan dengan 1 tahun saya resepsi pernikahan di 5 Mei 2024 gitu. Namanya Rosan Baron Lakeswara Wijaya. Kalau Rosan itu kan adalah seorang pria yang bercahaya. Nah, kalau Baron itu adalah titel daripada kerajaan Eropa, jadi titel kehormatan. Lalu Lakeswara itu adalah seorang raja yang bijaksana, cerdas, serta bertanggung jawab terhadap umatnya. Lalu kalau Wijaya itu diciptakan agar bisa berjaya. Bayi yang lahir di tanggal cantik ini memang benar-benar bayi lahir normal, jadi tanpa ada indikasi buatan atau mungkin diinduksi atau gimana pun, karena saat ini memang tidak boleh ada persalinan normal dengan cara itu. Jadi benar-benar persalinan normal dari awal, dari fase ke fase semuanya normal tanpa ada campur tangan yang membuat dia harus lahir tanggal sekian. Jadi memang kita sekarang untuk pertolongan persalinan itu menggunakan nggak hanya sendiri, jadi kita ada tim seperti ini tadi. Bayi yang lahir di tanggal 5 tanggal cantik ini tadi, kami dengan tim 1 orang dokter, kemudian 2 bidan dan 1 perawat, jadi tidak hanya sendiri. Kok lahirnya itu pas di jamnya itu juga kurang 5 menit gitu loh, dari 16 gitu. Jadi pas 15.55, tanggalnya tanggal 5, bulannya bulan 5, tahunnya 2025. Rio percaya semuanya sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Harapannya anaknya yang lahir di tanggal cantik bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua serta berguna untuk nusa dan bangsa. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Calon jemaah haji asal Situbondo terus terjadi pergerakan tambahan jatah kuota. Tambahan ini terjadi bukan dari kuota reguler, melainkan dari cadangan dan mutasi dari daerah lain. Tercatat CJH asal Situbondo saat ini mencapai 919 jemaah. Pergeseran angka kuota haji asal Kabupaten Situbondo terus bertambah. Tambahan kuota dari kuota cadangan dibenarkan oleh Kasih Haji Kemenak Situbondo. Rifan Junaidi mengatakan, pada hari Selasa kemarin, kuota CJH asal Situbondo menjadi 919 jamaah. Angka tambahan ini bukan dari kuota reguler, melainkan dari kuota cadangan dan mutasi atau pindahan dari kota lain. Yang dimaksud mutasi adalah jamaah CJH kota lain diikutkan masuk kuota haji Situbondo. Tambahan kuota berakhir jika CJH Situbondo siap diberangkatkan. Kenapa kemudian ada perubahan atau penambahan data jemaah? Karena ini memang dinamika pergerakan jemaah yang ini selalu update setiap waktu berdasarkan kepentingan jamaah dan filter yang ada di sistem kita. Contoh nih, jamaah cadangan kita dari awal sampai sekarang sudah ada perubahan. Kalau awal-awal kita sampaikan ada sekitar 60-an kemarin ya. Sekarang sudah berubah menjadi 82. Kemudian ditambah lagi dengan jamaah mutasi masuk ke Situbondo. Mereka jamaah yang mendaftar di tempat lain tetapi ingin berangkat melalui Kabupaten Situbondo dengan berbagai alasan. Gitu. Angka pergerakan jamaah haji kita di Situbondo itu akan terus berjalan sampai dengan closing date operasional pemberangkatan oleh embarkasi. Jadi masih ada kemungkinan kita bertambah, apakah itu cadangan dan seterusnya, dan akan tetap kita layani sebagaimana SOP yang ada. Terkait penambahan kuota, baik cadangan dan mutasi, pihaknya intens berkoordinasi dengan Kemenak Jawa Timur.
Ade Nurholis, JTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Viral di media sosial, seorang residivis narapidana kasus penistaan agama kembali berulah dengan menyebut Nabi Muhammad sosok fiktif. Hal tersebut menuai beragam komentar dari warganet yang geram akan ulahnya. Inilah cuplikan video penistaan agama yang direpost oleh berbagai akun media sosial Instagram, salah satunya oleh Amazing Jember yang memposting tayangan dari akun YouTube bernama Warta Kabar Baik. Dalam postingan tersebut juga dituliskan dalam keterangan bahwa yang membuat video tersebut adalah mantan narapidana penistaan agama asal Jember bernama Donald Ignatius. Dalam video tersebut, Donald Ignatius mengatakan banyak orang yang sangat meyakini bahwa Nabi Muhammad tokoh fiktif. Ia mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah ada dan merupakan tokoh imajiner yang tidak sungguh-sungguh pernah ada. Postingan tersebut kemudian menuai beragam komentar dari warganet.
Ada komentar yang mengatakan semoga diberi hidayah, ada pula yang mengajak ngopi, serta ada pula yang mengetak akun Instagram Humas Polres Jember dan PCNU Jember. Hal tersebut menjadi perhatian MUI Kecamatan Kaliwates Jember, mengingat pembuat video beralamatkan di wilayah Kaliwates. Wakil Ketua MUI Kaliwates, Zainul Fanani mengatakan, masyarakat sudah cukup pintar untuk memfilter dan merespon video yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Ia bahkan menyarankan yang bersangkutan tidak membuat video yang serupa atau lebih baik menutup channelnya. Apabila mantan napi penistaan agama tersebut terus membuat video yang serupa dan semakin banyak masyarakat yang tersulut, MUI Kaliwates akan merawatkan hal tersebut dengan pengurus cabang MUI Jember untuk mengambil tindakan yang efektif dan terukur. Orang seperti komentar seperti ini bukan orang yang beragama saja. Agama manapun tidak akan pernah mengajarkan kita mengusik keyakinan dan iman orang lain. Terus terang kalau Kanjeng Nabi Muhammad kemudian dikatakan sebagai tokoh yang fiktif, itu saya pikir agama manapun tahu bahwa itu adalah sesuatu yang suci dan sakral. Kalau kita menyentuh keyakinan orang lain, agama lain, dan membuat mereka tersinggung, maka sebenarnya kita sedang membunuh manusia secara keseluruhan. Kita akan berkoordinasi dulu barangkali ya. Saya tidak akan bisa secara pribadi komunikasi dengan teman-teman sejawat di MUI Kaliwates. Kalau memang cukup dengan via telepon atau apapun dengan yang bersangkutan selesai dan mohon maaf dan kemudian tidak mengulangi lagi, saya pikir selesai. Dan saya ingin masyarakat Kaliwates ngerti bahwa ini bukan hal yang sudah aneh, sering terjadi. Sikapi dengan dewasa, sikapi dengan arif, dan bagi pelaku saya pikir barangkali menonton tayangan ini, mohon dengan kearifan dihapus ya, supaya tidak semakin luas. Tapi jika ini terus terjadi dan terulang lagi, mungkin akan muncul hal-hal yang lebih dari ini, maka kami secara kelembagaan mungkin akan berkoordinasi dengan teman-teman baik di Kaliwates maupun di cabang untuk bagaimana kita menyikapi ini. Bukan rahasia lagi. Banyak orang yang Zainul Fanani meminta masyarakat untuk menyikapi dengan bijaksana dan tidak terpancing dengan video yang berpotensi membuat gaduh. Lutfi Kurohman, JTV. Kodim 0824 Jember dan pemerintah Kabupaten Jember melakukan kolaborasi untuk membangun Desa Pelalangan, Kecamatan Kalisat melalui TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-124 tahun 2025. Kolaborasi keduanya membawa misi bersama memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa tertinggal, terisolir, dan terpencil. Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-124 tahun 2025 resmi dihadiri langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawaid di Desa Pelalangan, Kecamatan Kalisat, Selasa pagi. Kolaborasi Kodim 0824 Jember dan pemerintah Kabupaten Jember ini membawa misi bersama memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa tertinggal, terisolir, dan terpencil. Kurang lebih 150 personel gabungan dari jajaran TNI Polri dan masyarakat akan bekerja sama untuk membangun berbagai fasilitas seperti rumah tidak layak huni, jogging track, MCK, dan sumur bor. Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Arm Indra Andriansah mengatakan bahwa TMMD ini dapat menumbuhkan kembali semangat gotong royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Ia berharap seluruh komponen yang terlibat dapat berpartisipasi dalam kelancaran membangun desa melalui TMMD. Terima kasih, alhamdulillah, wasyukurillah pada pagi hari ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan. Bapak Bupati Jember berkenan hadir langsung untuk membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-124 tahun 2025 di Kabupaten Jember, tepatnya di Desa Pelalangan, Kecamatan Kalisat. Alhamdulillah ini adalah suatu wujud nyata sinergitas kita, kolaborasi kita antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk selalu berkomitmen memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
memajukan masyarakat yang masih tertinggal, daerah-daerah yang desa yang terpencil, terisolir. Ya, alhamdulillah kita ini wujud nyata, bekerja bersama-sama, ya, dan yang terpenting dalam kegiatan TMMD ini kita menumbuhkan kembali semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Itu kita bekerja bersama-sama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu yang menjadi ciri khas kita, dan di sini harapannya nanti seluruh komponen masyarakat, baik TNI, Polri, masyarakat setempat, kemudian stakeholder lainnya bisa ikut berpartisipasi untuk membangun desa, mensukseskan. Bupati Jember Muhammad Fawaid berharap bahwa program ini dapat membantu menekan angka kemiskinan di Jember. Ia menyebutkan bahwa kantong-kantong kemiskinan paling banyak tersebar di wilayah pedesaan, sehingga TMMD ini sangat membantu masyarakat. Alhamdulillah pagi hari ini menuju siang kami bersama-sama, ada Pak Kasrem, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres dan semuanya, Forkombinda tadi lengkap, pemerintahan juga lengkap untuk membuka TMMD pada tahun 2025. TMMD ini adalah bentuk konkret dari peran semua pihak, khususnya TNI, untuk ikut serta membangun Republik Indonesia, membangun Kabupaten Jember. Kita tahu bahwa Jember punya masalah kemiskinan yang jumlahnya besar, dan ini bentuk konkret dari semua jajaran terutama TNI untuk bagaimana membangun desa, di mana kita tahu desa hari ini angka kemiskinan paling banyak masih ada di pedesaan. Maka kami sangat antusias, Polri juga antusias, TNI apalagi, kami pemerintah kabupaten sangat antusias untuk bagaimana TMMD ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target, bermanfaat untuk pembangunan khususnya di pedesaan-pedesaan. Begitu kawan-kawan. Kabupaten Jember tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja, tapi harus kolaborasi. Bahkan saya selalu sampaikan, OPD jangan cuma OPD pariwisata ke barat, OPD yang lain ke timur, tidak akan ketemu. Maka tadi dihadirkan GFC bahwa pariwisata juga menjadi instrumen untuk mengurai kemiskinan, dan itu bisa dikolaborasikan dengan banyak hal, termasuk hari ini dikolaborasikan dengan TMMD. TMMD ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dari 6 Mei hingga 4 Juni 2025. Lutfi Kurohman, JTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Seorang anak remaja di Lumajang menangis hingga kencing di dalam celananya usai terjaring razia balap liar yang dilakukan pihak kepolisian setempat. Video remaja lucu tersebut viral di media sosial. Inilah rekaman viral seorang pengendara motor yang masih di bawah umur menangis hingga ngompol usai terjaring razia balap liar di Jalan Lintas Selatan, Desa Bagu, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Remaja yang diketahui berusia 15 tahun, warga Kecamatan Tempeh tersebut nampak merengek dengan meminta belas kasihan petugas. Remaja ini mengaku takut dimarahi kakeknya ketika motornya dibawa pihak kepolisian. Remaja ini terjaring razia saat menonton balap liar sambil membawa motor tidak sesuai spesifikasi dan menggunakan knalpot brong. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 3 Mei kemarin. Ia bersama sejumlah penonton dan pelaku balap liar yang tertangkap, kemudian diminta berjalan sambil menuntun motornya di jalan raya menuju polsek setempat. Ada yang ngompol. Ceritanya gimana? Akibat ketakutan, padahal kita hanya, kita nggak usah nonton maupun balap liar. Nonton aja nggak boleh, apalagi balapan. Gitu ketahuan, karena mungkin nggak pernah kesini ya, sampai ngompol. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita semuanya untuk tidak melakukan aksi balap liar di jalan umum, berbahaya sekali. Sesampainya di kantor Polsek Pasirian, polisi meminta kepada semua pemilik motor modifikasi tidak standar untuk mengembalikan motornya sesuai spesifikasi. Petugas menghimbau agar remaja menghindari balap liar karena sangat membahayakan. Yongki Nugroho, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Setelan potongan moha apa ngeterno gak usah terkenal potmu ya. Hah? Nangismu. Berlanjut di tahun 2025, PLN
Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur kembali menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Kali ini, Rumah Sakit Umum Daerah yang terletak di Banyuwangi Selatan ini terlihat terus memperluas pelayanannya, salah satunya dengan membuka poli gigi bedah mulut. Berada di lantai 2, pelayanan poli gigi bedah mulut yang akan dibuka oleh RSUD Genteng sendiri didukung dengan 3 dokter spesialis serta peralatan medis yang canggih. 3 dokter spesialis yang dimiliki RSUD Genteng khususnya untuk poli ini nanti terdiri dari dokter spesialis konservasi, dokter spesialis periodonsia, serta dokter spesialis bedah. Menurut Dr. Hajah Siti Asia Anggraini selaku Direktur RSUD Genteng mengatakan, layanan baru poli gigi bedah mulut sendiri adalah jenis pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penanganan masalah gigi, gusi, serta mulut yang memerlukan penanganan bedah. Selain itu, poli ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahan rahang, gigi, kista, serta tumor yang ada di rongga mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asia, Direktur RSUD Genteng Banyuwangi. Selamat datang di RSUD Genteng. Saat ini kita berada di poli gigi spesialis. Alhamdulillah, saat ini RSUD Genteng mempunyai satu layanan baru di poli gigi spesialis, yaitu poli gigi spesialis bedah mulut. Layanan yang ada di poli gigi spesialis bedah mulut yaitu tindakan pembedahan yang dilakukan pada rongga mulut, gigi, dan gusi. Misalnya pencabutan gigi yang sulit hingga operasi rahang. Ada juga layanan bedah ortognasi yaitu memperbaiki ketidaksesuaian rahang dan gigi. Ada juga layanan pada penyakit kista dan tumor pada bagian rongga mulut dan lain sebagainya. Ayo masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya yang ada keluhan dengan gigi, silakan datang ke RSUD Genteng. Kami memiliki 3 dokter spesialis gigi, yaitu dokter bedah mulut, dokter gigi konservasi, dan juga dokter gigi periodonsia. Ayo kita tunggu kehadiran di RSUD Genteng Banyuwangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, dibukanya poli gigi bedah mulut ini lantaran tingginya permintaan pengunjung akan keluhan tersebut.
Sekedar informasi, poligigi bedah mulut yang akan diluncurkan oleh RSUD Genteng sendiri bakal resmi dibuka pada bulan Juni mendatang. Jan Iskandar, JTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas.